1. Stoikisme. Stoikisme ngajarin kita buat fokus sama hal-hal yang bisa dikontrol dan menerima hal-hal yang nggak bisa, mulainya dari Zeno di Yunani. Tapi yang mempopulerkan adalah Marcus Aurelius, dia kaisar Romawi. Tapi juga seorang pemikir yang nulis jurnal pribadi tentang hidup dan ketenangan. Kelebihannya, bikin kita tetap stabil di tengah situasi sulit. Tapi hati-hati, bisa bikin kita terlalu diam dan nerima ketidakadilan. Stoikisme banyak dipakai di dunia self-help dan terapi modern. 2. Eksistensialisme. Eksistensialisme percaya bahwa hidup nggak punya makna tetap. Kitalah yang harus menciptakannya sendiri. Jean-Paul Sartre bilang, kita dikondisikan untuk bebas, dan kebebasan itu datang dengan tanggung jawab. Soren Kierkegaard yang religius lebih fokus ke perjuangan batin manusia. Eksistensialisme ngebantu kita berpikir mandiri dan berani ambil keputusan, tapi kadang bisa bikin kita ngerasa sendirian. Aliran ini banyak memengaruhi sastra, film, sampai psikologi. 3. Nihilisme. Nihilisme bilang, semua nilai itu buatan manusia. Jadi ya, sebenarnya nggak ada makna sejati dalam hidup ini. Tokoh utamanya Friedrich Nietzsche, tapi dia sendiri nggak pengen manusia terjebak dalam kekosongan. Dia ngajak kita bikin nilai baru setelah meruntuhkan yang lama. Nihilisme bisa bikin kita bebas, tapi juga bisa jadi bahaya kalau ujung-ujungnya malah jadi apatis. Banyak muncul dalam kritik budaya dan musik alternatif. 5. Hedonisme. Hedonisme sering disalahpahami. Banyak yang mikir hedon itu pesta terus, padahal harusnya bukan begitu. Epicurus justru ngajarin bahwa kenikmatan sederhana, makan secukupnya, punya teman, dan hidup damai. Hedonisme cocok buat yang pengen bahagia, tapi kalau nggak hati-hati bisa berubah jadi konsumtif. Konsep ini muncul juga di gaya hidup self-care dan wellness modern. 6. Buddhisme. Buddhisme lahir di India lewat Siddhartha Gautama. Intinya, hidup itu penuh penderitaan, dan sumber penderitaan itu adalah keinginan. Maka, jalan keluarnya adalah melepaskan keinginan itu. Tapi bukan berarti hidup nggak boleh senang. Tapi, lebih ke arah sadar dan nggak terikat dengan keinginan. Praktik seperti meditasi dan mindfulness banyak dipakai di dunia modern buat mengurangi stres dan memperdalam ketenangan batin. 7. Utilitarianisme. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill percaya bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang hasilnya bikin paling banyak orang bahagia. Ini dasar dari filsafat utilitarianisme. Biasa digunakan buat ambil keputusan publik kayak bikin kebijakan atau undang-undang. Tapi ya, kadang bisa mengorbankan individu demi kepentingan mayoritas. 8. Humanisme. Humanisme lahir di masa Renaissance dan percaya bahwa manusia punya potensi besar untuk berpikir, berkembang, dan berbuat baik. Carl Rogers, seorang psikolog humanis, percaya bahwa setiap orang bisa bertumbuh kalau diberi lingkungan yang suportif. Humanisme jadi dasar pendidikan modern dan hak asasi manusia. 9. Fatalisme. Fatalisme percaya bahwa semua di dunia ini sudah ditentukan. Apapun yang kita lakuin, hasil akhirnya tetap akan sama. Ini bikin orang tenang, tapi juga bisa bikin kita jadi pasrah dan nggak mau berusaha. Banyak muncul dalam pandangan religius atau tradisional. 10. Determinisme. Determinisme bilang bahwa segala hal, termasuk pikiran dan keputusan kita, itu hasil dari sebab akibat. Spinoza bahkan bilang bahwa kehendak bebas itu ilusi. Ide ini kuat di dunia sains dan psikologi, tapi sering bikin debat soal tanggung jawab moral dan hukum. 11. Pragmatisme. Pragmatisme bilang, ide itu penting kalau bermanfaat. Nggak usah terlalu ribet sama teori kalau nggak bisa dipakai. William James dan John Dewey populer ini di Amerika. Aliran ini dipakai di pendidikan dan kebijakan sosial. Praktis banget, walau kadang dikritik terlalu fokus ke hasil. 12. XP. XP alias Experimental Philosophy. Pendekatannya beda. Bukan cuma mikir tapi juga riset. Kayak ngetes gimana orang beneran berpikir soal moral, logika, dan lain-lain. Masih baru, tapi lagi rame dipakai akademisi. 13. Absensionisme. Absensionisme berasal dari kata abstain, yang artinya menarik diri. Aliran ini muncul dari dorongan untuk menjauh sejenak dari keramaian dunia dan hiruk-pikuk modernitas. Bukan melarikan diri, tapi mengambil jeda buat menyadari apa yang penting. Absensionisme bikin kita lebih reflektif, memperkuat kesadaran diri, tapi ada risiko jadi pasif atau apatis terhadap isu sosial. Aliran ini banyak memengaruhi praktik spiritual, gaya hidup slow living, dan konsep detox digital. 14. Eksistensial hedonisme. Eksistensial hedonisme adalah pendekatan hidup yang gabungkan makna dan kenikmatan. Kita hidup hanya sekali, jadi penting buat nemuin arah hidup sekaligus menikmati tiap detiknya. Gak cuma senang-senang, tapi juga sadar akan pilihan kita. Filosofi ini dipengaruhi eksistensialisme dan hedonisme klasik dan makin relevan di era modern di mana orang cari imbalance antara produktivitas dan kebahagiaan. Kelebihannya, bikin hidup terasa penuh dan bermakna. Kekurangannya, kalau terlalu fokus ke kepuasan, bisa lupa refleksi jangka panjang. 15. Positivisme. Positivisme lahir dari semangat pencerahan dan revolusi ilmiah. Auguste Comte percaya bahwa hanya pengetahuan yang bisa diverifikasi secara ilmiah yang layak disebut kebenaran. Filsafat ini meletakkan dasar untuk ilmu sosial modern dan perkembangan teknologi. Kelebihannya membawa kemajuan konkret. Tapi kalau terlalu ekstrem bisa menyingkirkan nilai-nilai subjektif seperti cinta, moralitas, atau keindahan.
Pengaruhnya terasa di dunia pendidikan, statistik, bahkan kebijakan publik. 16. Teisme. Teisme adalah keyakinan bahwa Tuhan atau kekuatan adikodrati menciptakan dan mengatur alam semesta. Hampir semua agama besar didasarkan pada pandangan ini. Teisme memberi kerangka moral, arah hidup, dan rasa aman. Filsuf seperti Thomas Aquinas banyak menulis soal argumen rasional untuk keberadaan Tuhan. Teisme bisa memberi pengharapan di masa sulit, tapi juga bisa tertutup dari pandangan lain kalau diterapkan secara dogmatis. Aliran ini sangat berpengaruh dalam politik, etika, dan pendidikan. 17. Eksistensial teistik. Eksistensial teistik adalah pandangan bahwa kita bebas memilih hidup kita, tapi tetap berada di hadapan Tuhan. Kierkegaard, pelopornya, bilang bahwa iman sejati justru datang dari kebebasan dan pergulatan batin, bukan dogma buta. Aliran ini menjembatani antara rasionalitas modern dan keyakinan religius. Cocok buat mereka yang percaya pada nilai spiritual, tapi juga menghargai pencarian pribadi. Kelemahannya bisa terasa membingungkan bagi yang mencari kepastian mutlak. 18. Postmodernisme. Postmodernisme muncul sebagai kritik terhadap modernisme yang terlalu percaya pada logika dan kemajuan. Foucault, Derrida, dan kawan-kawan bilang, nggak ada kebenaran tunggal. Segala sesuatu, termasuk ilmu, moral, sejarah, dibentuk oleh konteks dan kekuasaan. Postmodernisme ngajarin kita buat lebih skeptis, lebih terbuka, dan nggak gampang ngeklaim satu-satunya jalan. Tapi kelemahannya bisa membuat kita kehilangan arah kalau semua dianggap relatif. Postmodernisme memengaruhi seni, arsitektur, sastra, dan budaya pop. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk konten menarik lainnya.